Oke, di video kali ini gue akan bahas kenapa banyak trader pemula itu mengalami yang namanya bangkrut. Pasti, gue yakin 100% banyak dari kalian semuanya yang mengalami loss secara terus-menerus, teman-teman. Dan sering deposit, nggak pernah withdraw. Aku juga pernah mengalami hal yang sama. Ya, jadi perjalananku menjadi seorang trader itu lebih dari 5 tahun, teman-teman. Untuk tahun pertama sampai tahun ketiga itu hal yang pahit menurut gue. Karena kenapa? Terutama di tahun kedua dan ketiga. Waktu itu gue emosionalnya belum terkontrol. Jadi ketika MC gue pengen deposit terus, MC deposit terus, MC deposit terus. Dan akhirnya apa? Uang gue habis. Sampai gue punya utang sekitar 50 jutaan waktu itu. Sebenarnya kalau misal kita breakdown, teman-teman, itu banyak faktor. Yang pertama waktu itu gara-gara yang namanya FOMO. FOMO melihat ada YouTuber yang bisa ngeflip dari $100 ke 100.000 USD. Ada orang yang bisa ngeflip dari 1 juta ke 100 juta. Hal tersebut itu membuat aku FOMO. Jangan salah ya. Tahun 2020-2021 tuh banyak orang yang ngeflip, teman-teman. Orang yang dia udah berhasil ya kan ngubah uang kecil menjadi uang besar. Tapi ketika tahun keempat aku baru sadar di mana hal tersebut itu bukanlah hal yang biasa. Karena di balik itu semuanya gue yakin 100% dari mereka itu juga mengalami kerugian yang berkali-kali. Ini adalah konsep daripada case management sebenarnya. Aku sebenarnya udah bahas di video gue yang ini, kalian bisa tonton aja. Nah, itu kalian bisa cek bahwasanya di situ aku jabarin tentang case management. Jadi sesimpel dimana kita membagi modal kita. Let's say modal kita keseluruhan adalah 1000 USD, kita bagi menjadi 10 akun. Jadi setiap akunnya itu masing-masing 100 US dollar, teman-teman. Nah, dari 100 US dollar ini kita resikokan semuanya. Kita all in di satu akun itu. Kalau misal satu akun ini MC, masih ada akun-akun yang lain. Jadi konsepnya sebenarnya sama kayak seperti itu. Jadi orang yang ngeflip itu bukan dia sekali entry dia dapat duit gede, gak mungkin. Pasti di mana dia sebelumnya itu loss berkali-kali baru dia mendapatkan profit yang cukup besar atau dapat momentum yang bagus yang dimana kerugian sebelumnya itu dapat recovery daripada profit satu akun aja. Jadi sesimpel di mana yang aku sadarin itu seperti itu, teman-teman. Jadi di sini gua share ya, di tahun lalu gua share gimana rahasianya biar kita itu bisa mendapatkan profit yang unlimited tapi resikonya kita benar-benar fixkan, teman-teman. Jadi resiko itu kita tetap, misal katakanlah nih amit-amit modal 10 akun MC semuanya, berarti ya resiko kita adalah 1000 USD. Perlu diketahui bahwasanya kalau misal kalian mau menggunakan cash management itu gunakan modal yang benar-benar dingin. Misal kalian punya uang 500 juta, maksimal kalian itu deposit sebesar 20 juta maksimal. Jadi kalau misal kalian modal kalian 1000 USD ya kan, kalian mau flip kayak gitu, kalau misalnya MC kalian besoknya masih bisa makan, teman-teman. Jangan dipaksain modal 10 juta terus kalian masukin 10 juta terus full margin besoknya jadi gembel. Jangan seperti itu. Karena kalau ngomongin dunia trading apalagi di forex itu sangat beresiko tinggi. Ini adalah instrumen yang paling gede. Lo entry nih tes 2 detik kemudian hilang, biasa bro, karena kita futures market. Sehairis-hairisnya meme coin masih gede resikonya di forex. Karena meme coin kalau misal di rug pull, at least di wallet lu masih kelihatan tuh ya kan koinnya apa yang lu beli. Jadi lu ada barangnya. Tapi kalau semisal di forex lu hilang tes itu gak ada apa-apa anjing. Duit lu itu gak ada, cowok. Ya memang bener banyak orang trader kripto, investor kripto kayak aku kayak gini itu mendapatkan uang dari forex terus gua lempar ke kripto. Tapi permasalahannya cuma satu, teman-teman. Kalau semisal kalian itu gak bisa trading di forex, gimana lu caranya lu trading di kripto? Karena gue yakin orang yang bener-bener jago di market kebanyakan forex trader. Karena kenapa? Kalau misal ngomongin instrumen lain kayak kripto, saham, itu kan rata-rata adalah spot market. Mental mereka itu nggak seberapa dibanding forex trading. Kan bisa bedain lah. Ada orang di saham, terus dia ini sahamnya di listing, teman-teman, atau mungkin katakanlah perusahaan yang dia beli itu bangkrut, dia masih dapat penjualan daripada lelang sahamnya. Satu. Kalau semisal di kripto, andaikan itu koin tuh rug pull, lu at least masih pegang koinnya. Tapi kalau semisal di forex, sekali pencet lu tes satu lot modal 100 dolar, MC ya MC udah hilang lo duit 100 dolar. Jadi banyak orang itu melihat forex trading itu adalah instrumen yang paling tinggi yang dimana mereka tuh takut untuk masuk industri ini. Tapi yang gue lihat adalah forex industri ini adalah salah satu instrumen trading yang memiliki market cap paling besar. Gue mau lihat ya market cap instrumen mana yang bisa ngalahin market capnya forex trading. Per hari ini ya, per hari ini video ini dibuat itu market capnya itu tembus 80 triliun US dollar, 80 triliun USD, bukan
bukan rupiah, perlu diingat, bukan rupiah. Jadi kalau semisal modal lu satu keluarga dikumpulin, kalian nenek moyang lu itu dikumpulin, nggak bisa bikin market forex. Jadi dengan market cap sebesar ini nggak ada yang namanya bandar-bandaran, nggak ada yang namanya market maker, nggak ada yang namanya dimana ada influencer yang bisa naikin harga, nggak ada bro. Jadi yang gue lihat forex trading itu adalah instrumen yang paling menguntungkan kalau misalkan bener-bener jago di industri ini. Karena kenapa? Leverage-nya jauh lebih tinggi, ya kan? Dengan besarnya market cap yang ada, itu lebih memudahkan kita untuk menganalisis secara teknikal. Lo bisa lihat di saham, teknikal analisisnya candlenya loncat-loncat bro. Ini opening di harga Jumat, tiba-tiba Senin udah di atas, atau Senin tiba-tiba udah di bawah. Jadi loncat-loncat kayak gini. Jadi gimana cara lu nganalisis? Karena kenapa? Hal itu terjadi karena market cap-nya nggak besar bro ya. Ketika market cap-nya besar, itu lo mau lo trading pakai support resisten, lo mau trading pakai chart pattern, lo mau trading pakai Fibonacci, itu masuk semuanya gitu. Banyak teman-teman gua ya itu alumni kripto. Karena gua dulu juga di crypto futures, gua juga nyobain trading di sana, dan karena kecil kurang banyaknya market cap yang ada, itu kayak susah buat kita kendalin. Dan dimana kalau misal kalian tradingnya di altcoin teman-teman, itu ada kemungkinan besar dimana banyak influencer atau mungkin orang-orang whales di dalam sini yang dia mempermainkan harga. Masa iya duit 1M bisa naikin harga bro? Apa nggak pusing balik? Jadi aku nggak mau ya menggunakan instrumen yang seperti itu. Jadi apa yang gue sampaikan ini adalah bener-bener apa yang gue lakuin, apa yang gue rasain, dan ini adalah 100% opini gue. Jadi kalau misal lo mau ngikut monggo, nggak yo monggo ya silahkan gitu. Jadi gak heran kalau semisal banyak trader pemula yang boncos di dalam forex market. Tapi orang yang berhasil di forex market itu pasti menjadi orang yang kaya. Karena kenapa? Mentalnya udah kebentuk guys. Jadi kalau semisal dia switching jadi investor, dia gak liatin chart tiap hari. Dia gak liatin harga itu lihat tiap hari. Karena mentalnya udah kebentuk. Jadi kalau misal kalian pengen jadi seorang forex yang jago atau jadi seorang trader yang jago, kalian pastiin bahwasanya kalian itu bener-bener paham di industri yang pengen kalian gelutin teman-teman. Misal nih kalian adalah orang yang basic finance, ya minimalnya kalian harus paham tentang forex, minimalnya. Karena forex sendiri adalah fiat yang kita tradingkan ya. Jadi kalau misalkan nggak paham forex ya ngapain lo jadi orang finance gitu. Karena kalau misal ngomongin saham dan kripto kan itu instrumen investasi. Kalau fiat itu adalah bentuk uang, mata uang teman-teman. Jadi kalau misal kalian adalah orang finance, orang keuangan, kalian nggak paham tentang fiat kan juga lucu gitu. Jadi at least kalian harus paham hal tersebut. Nah solusinya gimana sih? Solusinya adalah kalau misal kalian bener-bener fokus dalam industri forex, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Nah yang pertama itu adalah kalian pastiin bahwasannya ketika kalian terjun dalam forex market itu kalian punya peluru yang banyak atau senjata yang proper atau modal yang cukup teman-teman. Karena kalau misal modal kalian kecil, let's say $10, gimana cara kalian bisa make money gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, selain modal yang besar, kalian juga punya yang namanya posisi yang aman. Jadi kondisi finansial kalian tuh aman. Jadi kalian nggak ada utang, nggak ada cicilan, ya kan. Terus ada gaji, ada penghasilan lain ya. Yang dimana kalau misal at least amit-amit kalian mengalami kerugian, itu kalian masih bisa makan, kalian masih have fun sama teman kalian, kalian masih have fun sama istri kalian, istri lu masih bisa makan, anak lu masih bisa makan. Yang penting di situ. Karena jangan sampai gara-gara lu masuk di industri forex ini itu bisa ngancurin hidup kalian. Jangan sampai seperti itu. Untungnya gua tuh lihat jarang ya ada kasus-kasus yang dimana orang yang sampai cerai gara-gara bangkrut di trading tuh jarang banget. Kalau misalkan lihat tuh banyak itu adalah kasusnya slot teman-teman. Karena slot tuh bener-bener pure judi. Tapi kita kalau misal ngomongin investasi atau instrumen keuangan itu adalah untuk memperkaya ya. Jadi kalau misal kalian itu dia punya penghasilan, kalian udah punya penghasilan dari bisnis, dari gaji dan sebagainya, kalian pengen nambah penghasilan lagi, kalian pengen menggandain uang yang kalian punya, ya kalian harus trading. Atau mungkin kalau misal amit-amit kalian itu nggak bisa trading, ya minimal kalian harus belajar investasi teman-teman. Jadi rumusnya seperti itu. Tapi bedanya di sini kalau misal kalian trading itu switchingnya lebih cepat teman-teman. Ya mungkin di tahun pertama, tahun kedua gini ya, turun grafik. Ketika tahun keempat, tahun kelima dan lain sebagainya itu pasti dia naik kayak gini. Pasti. Asalkan apa? Asalkan kalian punya yang namanya evaluasi yang cepat.
Jadi kalian nggak gampang mengalami ya suatu kesalahan yang sama. Nah, jadi seperti itu. Kalau misal kalian pengen dapetin komunitas yang oke, ya, yang solid, aku juga sering call A1 dalam private group. Jadi kalian bisa masuk aja dalam channel Telegram aku secara gratis. Linknya udah aku taruh di deskripsi video ini. Oke, thank you semuanya. Thanks a lot guys. Ciao.